Komisi Pemberantasan Korupsi tak henti dirundung prahara. Sang pemimpin tertinggi lembaga rasuah lagi-lagi bikin ulah. Berkali-kali absen pemeriksaan, Firly akhirnya penuhi panggilan polisi atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak seperti biasanya, usai diperiksa, Firly tutupi wajah dengan tas dan bergegas hindari kejaran wartawan. Ada apa? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan, saya pastikan itu tidak ada. Ngumpet, Pak. Kenapa, Pak? Ngumpet, Pak. Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih, Pak? Ngumpet, Pak. Kenapa, Pak? Ngumpet, Pak. Penyidikan ini kita akan mencari bukti, membuat terang dan menemukan siapa tersangkanya. Pak, kok ngumpet sih, Pak? Ya, ada reaksi menarik dari Pak Firly ketika selesai diperiksa di Barreskrim. Ia menutup wajahnya. Kenapa Pak Firly seperti terkesan bersembunyi? Bukan bersembunyi ya, mungkin secara psikologis ada ketidaknyamanan pada saat itu. Apa yang membuat tidak nyaman? Apakah ada pertanyaan yang tidak nyaman atau seperti apa? Soal Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly dan ada penyerahan uang, itu benar? Yang bersangkutan itu punya kebiasaan, kalau ada pegawai KPK, bidang penyelidikan atau bagian yang terkait dengan investigasi, ketika menyampaikan sesuatu, yang bersangkutan sering memfoto itu. Itu kan aneh, kenapa dokumen penting difoto? Tapi ternyata di suatu hari pernah kejadian yang foto itu ternyata ditemukan di tempat lain. Artinya, kuat dugaan bahwa yang bersangkutan itu membocorkan juga. Kepentingan mungkin memeras dan sebagainya? Ya, kalau membocorkan, masa iseng? Membocorkan itu biasanya ada harganya. Jadi kalau misalnya kita bicara dalam kasus SCL, ini bukan hal yang baru. Ya. Ada yakin tidak Firly bisa jadi tersangka dalam kasus ini? Sangat yakin sekali. Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, tak henti jadi sorotan. Sejumlah dugaan pelanggaran etik dan tindak pidana menerpa dirinya. Teranyar, ia diduga lakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Semua berawal dari laporan aduan masyarakat ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya 12 Agustus lalu. Dalam laporannya, Firly lakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Bahkan ada pemberian uang dari pihak Syahrul ke Firly tahun 2022. Namun Firly membantahnya. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Laporan yang disebut sebagai aduan masyarakat ini langsung ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Hampir 100 saksi telah diperiksa, diantaranya Syahrul Yassin Limpo, Kapolrestabes Semarang yang diduga berperan sebagai perantara pemberian uang. Ajudan Firly bernama Kevin Egananta, sejumlah pegawai KPK dan saksi ahli. Status perkara telah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. 2 rumah Firly di bilangan Bekasi dan Jakarta pun digeledah, namun belum ada tersangka ditetapkan. Pasca lakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati Firly, polisi kantongi sejumlah barang bukti. Barang bukti ini disebut mengarah ke tindak pidana, diantaranya dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian. Namun Polda Metro Jaya saat itu belum berhasil lakukan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri, sang terlapor utama. Berkali-kali mendapat panggilan, Firly tak pernah hadir. Sebelumnya Firly 3 kali absen dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya perihal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian ini dengan sejumlah alasan. Di antaranya meminta waktu untuk mempelajari materi pemeriksaan. Alasan memiliki agenda kedinasan yang harus dihadiri,
hingga alasan harus memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Namun nyatanya Firly tak pernah menghadiri panggilan dari Dewan Pengawas KPK. Sudah ke KPK ya Bu ya, sudah sampai suratnya? Sudah dari Jumat yang lalu melalui email. Ya. Belum ada konfirmasi. Menegaskan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Tidak ada yang menunda-nunda, Mas. Tidak ada yang menunda-nunda. Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro Jaya yang juga adalah mantan Direktur Penindakan KPK menyatakan akan menindaklanjuti dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri ini hingga tuntas. Ya kalau perkara sudah masuk ya kita kan selesaikan. Ya kita baru melihat peristiwanya saja dulu. Nanti berkembang ke arah siapa yang betul-betul melakukan nanti dari hasil penyidikan. Kamis 16 November, Firly Bahuri beserta 3 saksi lain akhirnya diperiksa Bareskrim selama hampir 5 jam. Penyelidik menemukan ada peristiwa pidana yang terjadi, maka kemudian melalui proses gelar perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan LP yang dibuat dari tindak lanjut peningkatan status penyelidikan ke penyidikan, di situ disebutkan adalah terlapor dalam lidik. Nah, disinilah kemudian di tahap penyidikan ini kita akan menemukan, mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang tidak pidana terjadi, dan menemukan siapa tersangkanya. Pasca pemeriksaan di Bareskrim, Firly tak beri tanggapan sedikit pun. Kenapa Pak? Ngumpet Pak? Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih Pak? Sikap Firly ini tentu menimbulkan tanya apa yang terjadi saat pemeriksaan di Bareskrim. Mungkinkah polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah titik terang keterlibatan sang Ketua KPK Firly Bahuri ini? Dan saudara, saya saat ini sedang berada di Jalan Kertanegara nomor 46. Ini adalah rumah yang disebut sebagai kediaman Firly. Ini khusus disewa oleh Firly, menjadi ada informasi yang beredar bahwa ini menjadi tempat lobi-lobi Firly dengan sejumlah pihak, termasuk diantaranya adalah dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saya coba untuk melihat, ini adalah kawasan elit, di sekitar rumah ini adalah kawasan elit, saudara, yang saya tidak melihat ada aktivitas antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, tapi kita coba untuk melihat ke dalam seperti apa kondisi dalam rumah ini. Rumah digembok, saudara, dan luas di dalamnya, namun sepertinya tidak terawat. Sepertinya ini tidak ditempati karena tanaman-tanaman banyak yang sudah mati. Halaman rumah juga sepertinya tidak pernah dibersihkan. Tidak ada bel juga, nih harusnya di sini ada bel, tapi sepertinya bel tidak ada. Bahkan di bagian luar juga nampak seperti tidak terawat, saudara. Sebelumnya sempat ramai di pemberitaan bahwa rumah ini tidak masuk dalam LHKPN milik Firly, saudara. Dan rumah yang cukup besar ini disebutkan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Syafri, disewa oleh Alex Tirta, rekan Firly, dari seseorang yang berinisial E, dengan harga 650 juta per tahunnya. Rumah Kertanegara itu memang saya sewa dan diteruskan oleh beliau. Tapi memang atas nama saya. Ya, yang bayar beliau melalui saya. Nilai 650. Syahrul ini sempat mengiyakan pada wartawan ketika ditanya apakah ia pernah bertemu Firly di rumah ini, dan di mana pernyataan Syahrul ini pun kemudian dibantah juga oleh Firly Bahuri. Ada pertemuan di rumah Kertanegara, betul Pak? Betul ya Pak? Ya Pak, Bapak mengangguk. Mengangguk sama rumah yang di Bekasi ya Pak? Iya. Mengangguk berarti benar ya Pak? Mengangguk berarti betul ya Pak ya? Tidak ada. Itu hanya tempat istirahat kalau saya ada di Jakarta. Terseretnya nama Firly Bahuri dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meruntuhkan marwah KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ikuti saya, saudara. Ya, saya yakin perbuatannya Firly ini didukung oleh kekuatan lain di luar KPK. Saya yakin. Kekuatan lain? Ya.
Saya pastikan itu tidak ada. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Penyidikan ini kita akan menemukan, mencari bukti, membuat terang, dan menemukan siapa tersangkanya. Kenapa Pak? Kok ngumpet Pak? Pak Firly. Terseretnya Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus pemerasan mantan Mentan ini menambah daftar panjang saudara kontroversi Firly. Hal ini seolah mencoreng muruah KPK yang seharusnya menjadi lembaga tertinggi dalam mengadili praktik korupsi. Bagaimana nasib KPK ke depannya saudara? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah ada Novel Baswedan, mantan penyidik KPK. Bung Novel, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Sama-sama. Kemarin ada menarik ya, pemeriksaan terhadap Firly akhirnya dilakukan. Firly keluar dengan menutup wajahnya dan sebagainya. Tapi kalau Anda sendiri melihat Firly Bahuri memimpin KPK sejauh ini bagaimana? Sebetulnya ini kan bukan hal baru. Ketika yang bersangkutan mau menjadi pimpinan di DPR pun, pembahasan di DPR, itu pimpinan KPK saat itu sudah memberikan surat lah, memberitahu bahwa yang bersangkutan punya masalah di KPK. Tapi kan saya tidak tahu kenapa kok kemudian DPR tidak tahu adanya surat dari pimpinan KPK saat itu, Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan. Dan yang kedua, ketika kami pun di KPK, kami sudah melihat banyak indikasi itu. Misalnya? Ketika penanganan perkara sesuatu yang kemudian seperti dihalangi gitu, tidak bisa naik. Itu kan proses yang aneh ya. Harusnya pimpinan KPK ataupun saat dia menjadi deputi penindakan, kalau ada perkara dia harus bersemangat mendorong harusnya kan. Atau paling tidak memberikan waktu untuk dibahas secara objektif. Tapi ketika kemudian itu tidak dilakukan, itu menjadi aneh. Bahkan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, yang bersangkutan itu punya kebiasaan, kalau ada pegawai KPK bidang penyelidikan atau bagian yang terkait dengan investigasi tentunya, ketika menyampaikan sesuatu, yang bersangkutan sering memfoto. Yang foto itu kan aneh. Kenapa dokumen penting difoto? Dan untuk apa kepentingannya? Tapi ternyata di suatu hari pernah kejadian yang foto itu ternyata ditemukan di tempat lain. Artinya kuat dugaan bahwa yang bersangkutan itu membocorkan juga. Oke, untuk kepentingan mungkin memeras dan sebagainya. Kalau membocorkan masa iseng? Nggak mungkin kan? Membocorkan itu biasanya ada harganya dan biasanya itu tidak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya kita bicara dalam kasus CCL ini bukan hal yang baru untuknya. Bukan hal yang pertama. Bukan hal yang pertama untuk Firly. Sering, dan ini bisa saja adalah hal yang benar terjadi. Karena meskipun sampai sekarang kan Polda belum menentukan siapa tersangka atau menetapkan Firly sebagai tersangka begitu. Kalau nggak benar, pastinya Firly akan gagah ya. Firly nggak mungkin nutup muka dan kemudian sembunyi-sembunyi seperti sekarang. Tapi kalau Anda lihat, kenapa Firly bisa begitu, kalau saya katakan begitu mudah ya, lolos dari pelanggaran etik yang beberapa kali terjadi, bahkan dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya juga dia bisa beberapa kali mangkir gitu. Apa yang Anda lihat? Ya, saya yakin perbuatannya Firly ini didukung oleh kekuatan lain di luar KPK. Saya yakin. Kekuatan lain? Ya, kekuatan lain itu apa? Tentunya nanti waktu yang akan membuktikan. Kalau kita ngomong sekarang kan nanti akan dituntut. Siapa itu, buktinya mana, kan repotnya. Dan itu mudah sekali kok. Saya kira orang yang menyimak hal ini pasti mengetahui fakta-fakta itu. Kalau kita melihat terkait dengan Firly yang selama ini bisa berani berbuat seperti itu, termasuk Dewan Pengawas. Saya pernah beberapa kali bicara dengan pimpinan, dengan bahkan Ketua Dewan Pengawas. Dia bilang dia punya tugas tapi tak punya kewenangan. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memaksa pimpinan KPK? Begitu juga dengan seandainya Dewan Pengawas punya bukti yang sangat kuat, Dewan Pengawas tidak berwenang memberhentikan pimpinan KPK. Jadi Dewan Pengawas ada seperti ada dan tiada. Dan Dewan Pengawas yang bisa dia lakukan maksimal adalah menyarankan agar yang bersangkutan mengundurkan diri. Tuh bayangkan. Kalau kemudian orang-orang yang berbuat kejahatan atau kesalahan yang serius, yang nggak punya rasa malu, nggak punya integritas, masa iya mau mengundurkan diri? Nah, inilah hal-hal yang kemudian membuat Dewan Pengawas seperti nggak berperan apa-apa. Dan saya khawatir posisi Dewan Pengawas yang begitu lemah itu membuat pimpinan KPK atau oknum pimpinan KPK makin berani untuk berbuat kesalahan. Kalau Firly bisa tidak hadir dalam beberapa pemanggilan di Polda Metro Jaya, kenapa itu ya?
Saya nggak tahu. Anda pernah mengatakan kalau ini bentuk Firly meremehkan kepolisian. Ya. Saya yakin dia tentunya menganggap remeh dengan penyidik ya, yang tentunya adalah adik-adik atau junior-juniornya dia gitu ya. Tapi terlepas dari apapun ya, toh juga penyidik dari Polri kan bisa membuktikan dari sumber-sumber yang lain. Dan saya yakin untuk membuktikan di level sampai seperti Firly Bahuri ini, pimpinan lembaga gitu ya, apalagi lembaganya KPK, maka penyidik Polri tentunya akan hati-hati. Dan kehati-hatiannya itu membuat proses itu agak sedikit lama barangkali. Oke, ada yang khawatir ini jangan-jangan sengaja dilambat-lambatin, akhirnya lama-lama hilang dari peredaran begitu. Anda sendiri ada kekhawatiran juga ke sana tidak? Saya khawatir kemudian tadi ada intervensi tertentu yang membuat prosesnya menjadi terhambat. Dan kita melihatnya begini ya, masalahnya Firly Bahuri ini bukan sekedar masalahnya seorang Firly Bahuri yang berbuat dugaan tindak pidana korupsi, tapi lebih kepada KPK-nya yang dirusak. Saya berharap tentunya KPK ini betul-betul bisa kuat. Nah, kondisi begini ini sangat membuat kita harus marah karena kebangetan KPK yang harusnya digunakan untuk lembaga berantas korupsi, malah justru praktek korupsi banyak di situ. Hari ini kita nggak bilang kasus Firly saja loh, kita lihat kasus rutan KPK. Kita lihat kasus Robin yang nggak tertuntaskan. Ya, kasus Harun Masiku sampai sekarang belum. Kasus Harun Masiku banyak sekali dan itu membuat kita harusnya marah dengan situasi. Oke, Anda yakin pada kinerja dari Polda Metro Jaya? Saya percayalah kali ini Polri akan bekerja dengan serius, dengan benar-benar, karena tentunya memproses ini dengan cepat dan benar, ini bagian dari cara menolong KPK. Oke, saat ramai kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly itu kemudian mengeluarkan atau menyatakan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan Harun Masiku. Tadi kita bahas itu ya, udah buron sejak 2020. Ini jadi kritik, jangan-jangan Firly ini mengeluarkan ini karena ada pengalihan isu dan lain sebagainya. Anda sendiri bagaimana melihat pernyataan tiba-tiba Firly ini? Ini setelah 3 tahun, masa baru sekarang? Ya, jadi kalau Firly tiba-tiba ngomongin soal Harun Masiku ya pengalihan isu saja bagi Firly. Saya kira nggak penting. Justru itu kewajibannya KPK dan harusnya dari kemarin-kemarin. Menurut Anda KPK tahu sebenarnya keberadaan Harun Masiku? Kalau sekarang saya nggak tahu apakah tahu atau tidak. Kami pun ketika mau disingkirkan, saat itu kami sudah tahu posisi Harun Masiku, kami dapat informasi. Kami sudah menawarkan loh dengan terbuka bahwa kami siap untuk melakukan upaya penangkapan. Tapi kan KPK-nya nggak mau. Ya, saya kok khawatir. Bisa dikeluarkan jadi senjata bagi Firly? Ya. Apapun bisa dilakukan sama dia. Apapun bisa dilakukan oleh Firly? Loh, sekarang bayangkan, dia punya kewenangan. Dia membawai lembaga seperti KPK yang punya banyak perangkat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam konteks investigasi, pencarian dan upaya. Dia punya pegang data banyak sekali dan bisa menjadikan informasi-informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagai bahan sandera atau sebagai bahan ancaman atau apapun lah. Dia bisa berkolaborasi atau digunakan untuk mencari keuntungan dan banyak lagi yang dilakukan. Dan itulah bahayanya kalau pimpinan KPK orang yang tidak berintegritas atau orang yang bermasalah dalam dugaan pelaku tindak pidana korupsi. Ada yang bisa kita lakukan atau ada yang bisa dilakukan oleh memimpin negeri ini untuk mengembalikan marwah KPK? Jadi saya berharap semoga Pak Presiden mau melihat ini sebagai masalah penting dan strategis dan kemudian memperbaiki KPK-nya. Kenapa? Saya kok malah menduga jangan-jangan nggak cuma Firly pimpinan KPK yang bermasalah. Jangan-jangan praktek-praktek korupsi yang sering saya sebut juga itu belum tuntas ditangani di KPK. Ini perlu diusut tuntas. Dengan begitu KPK-nya bisa betul-betul bekerja beratas korupsi sungguh-sungguh, masyarakat semakin percaya dan dia bisa berkontribusi untuk beratas korupsi yang sesungguhnya, bukan cuma pura-pura. Pura-pura ya? Saya khawatir pura-pura. Ada yakin tidak Firly bisa jadi tersangka dalam kasus ini? Kalau ditanya yakin apa tidak, jawabnya sangat yakin sekali. Oke. Jangan-jangan Anda sudah dapat bocorannya juga ini? Enggak. Saya nggak tahu prosesnya ini. Cuman tentunya saya beberapa kali mengkritisi dan saya sering mendapatkan informasi dan saya pernah bersama dengan kawan-kawan IM57 melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya kira kita sangat banyak. Namanya pemerasan, apalagi pemerasan dalam tindak pidana korupsi,
itu korbannya adalah pelaku tidak pidana korupsi. Kondisi ini menjadi relasi kuasa. Jadi sulit ketika korban ini diposisikan secara terbuka, apalagi perkaranya ditangani terlebih dahulu. Ini menjadi problem. Orang akan takut kemudian akan membuka apa adanya. Ini menjadi masalah, saya kira. Makanya sejak awal selalu saya katakan, harusnya kasus pemerasannya terlebih dahulu ditangani, agar tidak menjadi relasi kuasa, agar yang bersangkutan akan disampaikan apa adanya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Saya kira di posisi itu, logikanya orang kemudian akan takut karena khawatir kemudian justru malah masalah kasusnya yang bersangkutan yang ditekan-tekan, yang dipaksa-paksakan, gitu ya. Saya bukan membela pelaku tidak pidana korupsi. Tentunya pelaku tidak pidana korupsi harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Jadi ada kemungkinan saja ada tekanan pada Syahrul Yassin Limpo. Saya nggak tahu. Logikanya begitu. Poinnya adalah bagaimana caranya perkaranya Firly Bahuri disegerakan. Oke, baik. Novel Baswedan, mantan penyidik KPK. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu. Kenapa Pak? Kok ngumpet Pak? Tapi pada akhirnya kan beliau tetap memberikan keterangan kan. Walaupun tempatnya juga tetap di Bareskrim, tapi tetap penyidikannya penyidik Polda. Gitu. Kenapa meminta di Bareskrim? Ya mungkin secara psikologis saja ya. Saya pastikan itu tidak ada. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Penyidikan ini kita akan menemukan, mencari bukti, membuat terang, dan menemukan siapa tersangkanya. Kenapa Pak? Kok ngumpet Pak? Pak Firly. Saudara Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperiksa di Bareskrim Polri terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana duduk perkaranya dan juga apa saja yang menjadi materi pemeriksaan kemarin, kita tanyakan hal ini. Bersama saya sudah hadir ada kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar. Pak Ian, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Pak Ian, sebelum kita ngobrol, saya ingin perlihatkan dulu ini. Ada reaksi menarik dari Pak Firly ketika selesai diperiksa di Bareskrim. Firly, ngumpet Pak. Kenapa Pak? Kok ngumpet Pak? Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih Pak? Pak Ian, apa sih yang terjadi? Kenapa Pak Firly seperti terkesan bersembunyi dari teman-teman wartawan? Saya kira bukan bersembunyi ya. Mungkin secara psikologis ada ketidaknyamanan pada saat itu. Karena kan selama ini Pak Firly kan di framing, diberitakan seolah-olah sudah menjadi tertuduh. Padahal posisi beliau kan hanya sebatas saksi. Apa yang membuat tidak nyaman? Apakah ada pertanyaan yang tidak nyaman dari Bareskrim atau seperti apa? Tidak ada juga sih sebenarnya. Jadi pertanyaan kemarin itu hanya bersifat masih normatif. Jadi pertanyaan sekitar riwayat pekerjaan, keluarga, belum masuk pada substansi pokok perkara yang ditanyakan kepada beliau. Kasus dugaan pemerasan itu kan dibantah oleh Pak Firly. Betul. Tapi kemudian kasus ini kan masih terus bergulir sekarang. Sebenarnya itu seperti apa kasus itu, Pak? Jadi mungkin prolognya itu dari mulai pada saat dia naik menjadi ketua KPK. Ada perlakuan yang tidak suka ya dari beberapa kelompok ya terhadap posisi beliau diangkat menjadi ketua KPK, dan itu terus menerus. Oke, siapa yang pihak-pihak tidak suka itu? Kita mungkin bisa mensinyalir ada beberapa mantan aktivis anti korupsi, mantan pimpinan KPK sendiri ya menurut kami yang tidak suka terhadap kehadiran beliau selaku ketua KPK. Apa yang membuat tidak suka? Itu mulai daripada saat dia menjadi deputi penindakan, di framing dia sudah melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian setelah dia diangkat jadi ketua KPK, di framing dia membocorkan dokumen penyidikan. Itu semuanya fitnah dan menyemarkan nama baik dia. Pada saat kejadian tuduhan terkait dengan dokumen yang bocor itu, kita sudah ketemu dengan pihak yang menyatakan ya, ternyata dia tidak kenal sama sekali nama Pak Firly. Artinya itu clear, ini cuma cerita framing fitnah kepada beliau gitu. Sampai sekarang dengan tuduhan pemerasan. Tuduhan pemerasan misalnya ada di framing bahwa dia bertemu dengan saksi pelapor, kemudian setelah saksi pelapor itu bertemu ada penyerahan uang kepada beliau. Ini mantan Syahrul Yassin Limpo ya? Mantan Syahrul Yassin Limpo yang framingnya itu adalah disampaikan oleh ajudannya. Yang aneh, ajudannya itu pada saat itu lagi sakit COVID.
Jadi terbantah gitu. Apalagi misalnya ada framing, misalnya ada pertemuan di beberapa tempat gitu ya, yang sebenarnya itu cuma cerita katanya-katanya. Pertemuan di rumah yang disewa oleh Pak Firly di rumah Kertanegara. Iya, itu kan itu tidak ada. Tidak ada sama sekali gitu. Tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung. Mungkin sampai sekarang pihak penyidik Polda kesulitan untuk mencari saksi fakta seperti itu. Oke, bagaimana dengan foto yang beredar pertemuan Pak Firly dengan Pak Syahrul? Justru di foto lapangan bulu itu, tangkis? foto itu yang menjadi pertanyaan kami adalah siapa yang buat foto itu? Artinya ada orang yang secara sengaja membuat foto itu sehingga dianggap itu menjadi sebuah petunjuk bahwa ada pertemuan yang sifatnya kong kali kong antara Pak Firly sama Pak SYL. Siapa kira-kira itu? Kita nggak tahu siapa. Itu nanti pihak penyidik lah yang. Tapi apa sebenarnya pertemuan itu? Pertemuan itu adalah pertemuan yang terkait dengan pada saat pemerintah sibuk mencari solusi kelangkaan minyak goreng. Seperti itu. Tapi pertemuan membahas mengenai kelangkaan minyak goreng itu kan bicara membahas negara, membahas masyarakat. Itu biasa dilakukan secara tidak formal seperti itu, Pak? Saya tidak tahu ya, karena mungkin banyak persepsi lah ya terkait dengan hal itu gitu. Saya tidak tahu persis gitu. Tapi Pak SYL dengan Pak Firly hubungannya seperti apa sih, Pak? Tidak ada hubungan apapun gitu. Tidak ada kedekatan secara Tidak ada personal. kedekatan secara personal. Clear itu masalah itu. Oke. Terkait dengan Pak Firly yang berkali-kali tidak hadir ya dipanggil oleh Polda Metro Jaya dengan alasan menghadiri acara yang lain. Kemudian pemeriksaan minta dilakukan juga di Barreskrim. Itu ada apa sih sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Itu persoalan cuman masalah waktu yang tidak tepat. Ada beberapa kegiatan yang sudah diagendakan sebelum jauh-jauh hari ya. Sehingga waktunya itu beliau tidak bisa memberikan keterangan seperti yang diminta oleh pihak penyidik Polda. Tapi pada akhirnya kan beliau tetap memberikan keterangan kan. Walaupun tempatnya juga tetap di Barreskrim, tapi tetap penyidikannya penyidik Polda. Gitu. Kenapa meminta di Barreskrim? Ya mungkin secara psikologis saja ya. Tempatnya lebih nyaman, kemudian dia lebih leluasa memberikan keterangan, tidak banyak media yang terlalu menyoroti gitu. Kalau di Polda Metro Jaya ada apa? Apakah ada tekanan dan lain sebagainya membuat tidak nyaman Pak Firly? Ya mungkin aja seperti itu ya. Ada tekanan selama ini? Mungkin ya. Kita tidak bisa mastiin ya. Tidak pernah itu disampaikan Pak Firly. Tidak pernah disampaikan kepada kita gitu. Apakah ini mengiyakan rumor selama ini ada Pak Firly versus Pak Karyoto? Nah, mungkin saja pendapat seperti itu ya. Mungkin aja ada dalam tanda kutip ada perseteruan antara beliau dengan Pak Karyoto gitu. Kita tidak bisa mastiin. Tapi Pak Firly pernah menjelaskan ke Anda? Enggak, dia bilang nggak pernah menjelaskan. Dia bilang kita ikutin aja proses hukumnya gitu. Yang jelas saya tidak pernah merasa menerima gratifikasi, melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan oleh pihak penyidik Polda atau saksi pelapor. Melihat apa yang terjadi dan banyak asumsi yang muncul di publik bahwa Pak Firly ini sepertinya kok punya power luar biasa ya. Ada yang menyampaikan, Pak Novel Baswedan menyebut ada kekuatan besar yang melindungi seorang Firly Bahuri. Itu terlalu didramatisir oleh mereka-mereka yang dari awal sudah membenci Pak Firly gitu. Termasuk Pak Novel Baswedan. Saya kira sampai ada istilah kita itu ya gerombolan tukang fitnah Firly lah. Siapa mereka itu? Ya salah satunya yang disebut Mbak tadi gitu kan, ada mantan penasihat KPK, mantan pimpinan KPK, itu aja orang-orangnya itu aja yang melakukan proses framing, fitnah. Sebelum kita wawancara ini Pak Ian, Anda juga sempat menyatakan harus ke KPK bertemu dengan Pak Firly karena ada hal yang urgent juga. Apa sih yang dibahas, ada siapa? Enggak, itu kan agenda dari kegiatan pihak penyidik Polda melakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penyidikan yang mereka lakukan, dan mereka kan meminta supervisi dari KPK. Kasus dugaan pemerasan oleh Pak Firly kepada mentan Syahrul Yassin Limpo ditangani Polda Metro Jaya tapi diawasi oleh KPK. Bukan, mereka meminta supervisi. Oke, disupervisi oleh KPK dalam hal ini pimpinan KPK juga. Bukan, jadi ada beberapa, saya nggak tahu persis ya, tapi di situ ada bagian-bagian yang melakukan supervisi seperti itu. Dan hasilnya apa ya? Kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu. Tapi apa yang disampaikan tadi? Artinya begini, Mbak. Beberapa poinnya. Apa ya? Kasus ini kan sedemikian melebar sampai memeriksa ratusan saksi gitu. Iya. Nah, ketentuan kita KUHAP kalau belum
tidak ditemukan alat bukti apapun ya. Kemarin Pak Firly rumahnya digeledah, kemudian dia sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Kalau memang tidak ditemukan apapun yang terkait dengan tuduhan itu ya disampaikan aja kepada publik bahwa tidak ditemukan tersangkanya, sehingga kami menyatakan perkara ini ditutup. Oke. Gitu, seperti itu aja. Jadi tadi perkara ini ditutup? Ya, kita belum tahu kan. Oke. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pak Firly, salah satunya adalah bertemu dengan orang yang bertemu dengan mentan Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu sudah dalam kasusnya sedang bergulir di KPK. Jadi gini Pak, saya perlu jelaskan. Pertemuan Pak SYL dengan Pak Firly itu, status Pak SYL masih menteri dan tidak ada kasus apapun. 2 Maret 2022. Terkait dengan tuduhan pasal 36 itu, kecuali Pak SYL statusnya menjadi tersangka. Nah, itu menjadi sebuah persoalan. Kasusnya sedang meskipun pada saat itu, setahu kami, itu kan baru laporan Dumas yang tidak menyebut langsung keterkaitan Pak SYL. Yang namanya laporan Dumas kan diverifikasi dulu apakah ada peristiwa pidananya, siapa pelakunya. Kan perlu diklarifikasi terlebih dahulu oleh pihak Dumas KPK. Okay. Jadi Anda optimis tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan? Saya kira tidak ada pelanggaran etik. Oke. Baik, Pak Ian, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Ian. Sama-sama. Soal Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly dan ada penyerahan uang, itu benar? Laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan, secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Saudara, pihak dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus mendesak terkait dengan status hukum atau kejelasan status hukum dari Firly Bahuri, Ketua KPK dalam dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Lantas, kemarin sudah diperiksa bagaimana tanggapan dari pihak kuasa hukum, termasuk juga apa sebenarnya yang diinginkan dari membuka kasus ini. Kita tanyakan langsung kepada kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, ada Jamaluddin Kudubun yang sudah bersama saya. Terima kasih Bang Jamal, sehat selalu. Jadi Bang Jamal, ini Firly sudah diperiksa kemarin akhirnya ya. Nah, apakah sudah cukup menenangkan pihak dari Pak Syahrul ini terkait dengan pemeriksaan Firly ini? Sebetulnya apa yang terkait dengan pemeriksaan itu sendiri bagi kami itu hal yang normal aja, yang wajar aja sebenarnya. Kan teman-teman penyidik yang lebih tahu dan paling mengerti terkait dengan sampai sejauh mana proses penanganan ini dan seperti apa bentuknya ke depan. Itu yang kemudian kita percayakan sepenuhnya kepada teman-teman. Oke, jadi percaya saja pada Polda Metro Jaya. Anda yakin Polda Metro Jaya akan menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya? Yakin banget. Pak Syahrul, ada yang disampaikan tidak? Karena kan sudah cukup lama kasus ini bergulir, tapi belum ada juga penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pak Syahrul pada prinsipnya begini, beliau itu kan saksi korbannya. Yang melapornya itu siapa, beliau juga nggak paham soal itu, sehingga memberikan keterangan di teman-teman penyidik itu hal yang wajib. Jadi menurut beliau ya normal-normal aja. Ngikut saja dengan apa yang berjalan. Sebenarnya ada penjelasan dari Pak Syahrul, seperti apa hubungan Pak Syahrul dengan Pak Firly ini sebenarnya? Sebetulnya kalau dalam konteks beliau sebagai menteri dan Pak Firly sebagai ketua KPK baik-baik saja. Ya tentu sebagai memang dekat sekali mereka. Kalau itu sampai saya nyamperin ke tempat bulu tangkis gitu. Ya mungkin saya namanya juga pejabat negara, jadi tentu ada hal-hal terkait dengan soal negara, soal bangsa, soal masyarakat yang bisa saja dikomunikasikan di antara mereka. Hanya saja lebih rinci terkait apa yang menjadi substansi pembicaraan mereka, itu yang kemudian kami sendiri juga belum begitu tahu. Tidak dijelaskan. Klien Anda tidak menjelaskan kepada Anda apa pertemuannya? Beliau pernah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dibicarakan itu terkait dengan, kalau nggak salah, soal apa ya, minyak kelapa yang langka ya, kurang lebih. Oke, kelangkaan minyak kelapa. Itu yang foto beredar itu yang dibahas waktu yang ada foto beredar Pak Syahrul dengan Pak Firly. Kalau itu saya kurang tahu, tapi yang jelas pada saat kami menanyakan soal pernah tidak bertemu dan membicarakan tentang apa, itu yang beliau jelaskan. Oke. Soal Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly dan ada penyerahan uang,
Itu benar? Siapa yang bilang benar? Oke, ini justru itu saya konfirmasi. Itu benar ada penyerahan uang sampai 3 miliar itu? Ada, kalau saya nggak salah, dari apa yang pernah kami tanyakan itu, beliau nyaris tidak pernah melakukan hal itu. Tidak pernah bertemu? Tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan yang mana? Yang terkait dengan apa yang tadi penyerahan uang itu. Oke, kalau isu pertemuan Pak Syahrul dengan Pak Firly di rumahnya Pak Firly di Kertanegara nomor 46, Pak Syahrul sendiri pernah mengangguki gitu, seolah mengiyakan pertemuan itu. Bapak pernah menemui Pak Firly apa ya di Kertanegara ya Pak? Betul Pak. Ya, tanya Polda. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kertanegara betul Pak? Mengangguk berarti benar ya Pak? Berarti betul ya Pak ya? Enggak, sepertinya enggak. Tidak ada? Sepertinya enggak. Ini sepertinya ada berubah haluan nih penjelasannya nih. Kebetulan gini loh, aku tuh dampingi beliau itu waktu kemarin di Baris Krim ya. Nggak ada ke arah sana. Artinya klien Anda, dalam hal ini Pak Syahrul, menjelaskan kepada Anda tidak pernah bertemu Pak Firly di rumah Kertanegara nomor 46 itu. Tidak pernah juga ada penyerahan uang kepada Pak Firly. Pun menyerahkan uang melalui pihak ketiga tidak pernah juga? Ya, ketiga pihak keempat siapa? Oke, selama ini kan ada isu yang beredar menyerahkan uang melalui kemenangan Pak Syahrul. Yang jelas, kalau menurut hemat kami sih teman-teman penyidik itu pasti lebih tahu lah. Oke. Klien Anda bahkan sampai bertemu dengan LPSK atau ke LPSK meminta perlindungan. Kenapa itu? Dalam proses hukum, apalagi dalam situasi seperti ini, beliau memang butuh ada lembaga yang juga melindungi beliau, bahkan juga keluarga, agar proses ini bisa berjalan baik dan lancar. Ketika Pak Syahrul terjerat dalam kasus dugaan korupsi di KPK, bersamaan dengan itu muncul juga kasus dugaan pemerasan terhadap Pak Syahrul oleh pimpinan KPK. Ini banyak yang mengasumsikan ini sepertinya ada perlawanan balik dari Pak Syahrul. Apakah demikian memang Syahrul Yassin Limpo? Saya kira enggak. Kalau perlawanan berarti frekuensinya tentu dia tidak stagnan seperti ini. Pasti apresiasinya itu dia lebih menggeliat gitu. Dan saya kira kan semua landai aja kan. Berarti itu artinya tidak ada sesuatu yang dikejar Pak Syahrul di situ. Tapi Pak Syahrul tidak merasa dirinya diperas oleh Ketua KPK? Kayaknya enggak tuh. Kayaknya tidak? Kayaknya enggak. Meskipun awal-awal Pak Syahrul sepertinya mengiyakan. Kalau kita amati baik, beliau kan sampaikan silakan tanya di Polda Metro Jaya. Biar jelas. Aku juga pun demikian. Ntar salah ngomong kan juga nanti kita disomasi orang lagi. Pak Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih atas pandangan dan juga sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu. Pro dan kontra iringi kiprah Firly di KPK. Dan di jelang akhir masa jabatannya sejumlah kasus besar menunggu penyelesaian. Seperti Harun Masiku, tersangka dugaan penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang hingga kini tak jelas rimbanya kemana. Akankah Firly Bahuri menorehkan catatan emas saat purna tugas? Berikut ulasannya untuk Anda. Saya pastikan itu tidak ada. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Penyidikan ini kita akan menemukan, mencari bukti, membuat terang, dan menemukan siapa tersangkanya. Kenapa Pak? Ngumpet Pak? Pak Firly. Firly Bahuri, sosok yang menghadirkan nuansa dramatis dalam panggung pemberantasan korupsi. Ketua KPK ini syarat akan kontroversi, bahkan sebelum resmi memimpin lembaga anti rasuah ini. Pencalonan Firly sebagai Ketua KPK pada 2019 silam mendapat sejumlah penolakan, lantaran Firly pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK. Namun Firly tak mengakuinya. Kala itu KPK menyurati DPR terkait rekam jejak Firly. KPK telah menyampaikan surat resmi kepada DPR, khususnya Komisi 3 DPR, terkait rekam jejak calon pimpinan KPK dengan harapan agar dapat menjadi pertimbangan
Namun Komisi 3 DPR tetap memilih dan melantik Firly sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Bahkan setelah menjabat sebagai ketua, Firly lagi-lagi berulah. Pada 2020, Firly menjalani sidang etik KPK dan mendapat teguran tertulis karena diduga terima diskonan sewa helikopter untuk perjalanan pulang ke kampung halaman di Sumatera Selatan. April 2023, sejumlah mantan pimpinan KPK dan para aktivis korupsi melaporkan Firly ke Dewas KPK terkait dugaan bocornya dokumen rahasia penyelidikan di Kementerian ESDM. Teranyar, sejumlah kelompok masyarakat laporkan Firly Bahuri atas dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, di tengah terpaan masalah, Firly tiba-tiba membahas Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Firly menandatangani surat perintah pencarian dan penangkapan Harun Masiku. Sulitnya menangkap Harun Masiku jadi sorotan tajam pada KPK di masa kepemimpinan Firly. Setelah 3 tahun buron, Kadif Hupinter Polri Irjen Krisnamurti menyebut Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Menurut Krisna, ada data perlintasan yang menunjukkan buron Harun Masiku berada di dalam negeri setelah sebelumnya sempat berada di luar negeri. Sejak 17 Januari 2020 sebenarnya Harun Masiku itu ada di Indonesia dan tidak pernah keluar dari wilayah Indonesia kecuali yang bersangkutan mengganti identitas dan merubah paspor dengan data lain. Tim kami mencoba menelusuri rumah yang pernah ditinggali Harun dan istri di Goa, Sulawesi Selatan. Namun, nyaris tak ada jejak Harun di sana. Istrinya Harun Masiku itu, setahu saya sudah cerai. Dengan Harun Masiku? Ya, sudah cerai. Bahkan sudah menikah ya saya dengar. Ada lingkungan bahwa istrinya ini, mantan istrinya sudah menikah. Dan sudah lama tidak pernah kelihatan di sini. Pengungkapan kasus Harun Masiku menjadi satu dari banyak tugas pemberantasan korupsi yang wajib dituntaskan KPK. Mampukah KPK mengembalikan marwahnya sebagai pemberantas korupsi di tengah kasus korupsi yang menyeret ketuanya? Sepanjang ada alat bukti yang kuat, mestinya Polda sudah punya kewenangan untuk menetapkan Pak Firly ini sebagai tersangka. Bahwa sampai hari ini belum, nah itu juga menjadi pertanyaan saya gitu. Apa sih sebenarnya? Padahal secara yuridis sudah cukup gitu alat buktinya untuk menetapkan Pak FB ini sebagai tersangka. Sederet kontroversi iringi perjalanan KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Integritas pun sempat dipertanyakan. Padahal pemimpin sejatinya memiliki keteladanan dalam perkataan juga tindakan. Di KPK lah tempat kita letakkan harapan pemberantasan korupsi tanpa intervensi, tanpa pandang bulu. Dan suri tauladan haruslah dimulai dari dalam. Ikuti terus perkembangan informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.